Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Ya teman-teman, pada video kali ini materi yang akan kita bahas yang pertama ada pengertian lembaga keuangan, di mana menjelaskan tentang definisi lembaga keuangan, definisi bank dan perbankan. Yang materi kedua yaitu ada jenis lembaga keuangan bank. Di sini ada bank sentral, bank umum, bank devisa, dan bank perkreditan rakyat atau disebut juga dengan bank BPR. Pada materi ketiga kita akan membahas materi tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank, di mana kita akan menjelaskan tentang perbandingan dan peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dan materi yang keempat ada otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, di sini kita akan membahas banyak tentang apa itu otoritas jasa keuangan. Masuk ke materi yang pertama yaitu definisi bank dan perbankan. Menurut Kasmir tahun 2014 dalam bukunya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tentang perbankan, pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ya teman-teman, rumusan mengenai pengertian bank lain dapat juga kita temui dalam kasus istilah hukum Vogtkerna Andrea yang menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari kepada pihak ketiga berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik. Maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang kepada pihak ketiga. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Nah, di sini saya ada lembaga keuangan menurut Dahlan Slamet tahun 1995. Menurut beliau adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset atau tagihan-tagihan klaim misalnya saham, obligasi dibandingkan aset real misalnya gedung, peralatan, dan bahan-bahan baku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama yaitu ada bank sentral. Di sini bank sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan kurs mata uang
atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, yang menjadi bank sentral adalah Bank Indonesia. Ya, mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan Bank Indonesia, yang banyak kepentingan keuangan pemerintah dan pihak-pihaknya. Tujuan bank sentral di sini yaitu untuk mencapai serta memelihara nilai tukar uang rupiah, sehingga bank sentral berupaya untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tujuannya yaitu sehingga bank sentral berupaya dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa hingga mengatur dan mengawasi bank yang lain. Yang selanjutnya ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, baik secara konvensional maupun berprinsip kepada syariah. Fungsi dari bank umum ini adalah lembaga yang berperan sebagai sebagai keuangan atau menjembatani pihak yang memerlukan dana, sehingga dana dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat. Selanjutnya ada bank devisa, di mana bank devisa yaitu dapat menawarkan jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut, seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Tugas bank devisa itu apa sih? Tugasnya yaitu menerima tabungan falas, mengirim dan menerima transfer uang dan inkaso falas, melakukan jual beli valuta asing, terus ada lagi melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada bank BPR, di mana bank BPR adalah lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. Kemudian BPR ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito tabungan. BPR biasanya terletak di lokasi masyarakat. Mungkin dari kita semua udah nggak asing lagi dengan BPR ya. Contohnya di BPR itu ada bank desa, bank pasar, terus bank kredit desa atau BKD. Apa sih tugas pokok dari bank BPR? Di sini ada menghimpun dana dari masyarakat, baik deposito berjangka ataupun tabungan. Yang kedua ada memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha, baik individu maupun badan usaha, dan ada tugas lainnya. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini sangat membantu masyarakat ya dalam transaksi keuangannya, karena lembaga keuangan bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan terpercaya. Selain itu juga tempat meminjam modal untuk mengembangkan usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar. Selanjutnya ada jasa dan fungsi bank. Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Nah, dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut surplus of fund dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana atau lack of fund. Selanjutnya yaitu publik sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan mereka yang surplus finansial dan defisit finansial. Namun sebenarnya ada banyak jasa yang lain yang diberikan oleh bank yang belum diketahui oleh publik. Nah, jasanya ini apa aja sih? Yang pertama ada jasa pemindahan uang atau kita dikenal dengan transfer, jasa penagihan atau inkaso, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing atau falas, jasa safe deposit box, ada traveler quiz, ada bank card, bank draft, letter of credit atau LOC, bank garansi dan referensi bank, serta jasa bank lainnya. Mungkin yang sering kita gunakan yaitu transfer ya, atau sekarang sih disebut lebih dikenal dengan QRIS. Mungkin anak-anak sekarang lebih kenal. Nah, next selanjutnya yaitu ada bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, di sini ada lembaga keuangan bank dan bukan bank. Jika dilihat dari kegiatannya penghimpun dana,
Kalau bank itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat seperti tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat yaitu kertas berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit, dan lembaga lainnya. Jika bukan bank, hanya secara tidak langsung dan masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lainnya. Jika dilihat dari penyaluran dana, kalau bank ini untuk tujuan modal kerja, investasi atau konsumsi, terus kepada badan usaha dan individu. Yang selanjutnya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, jika lembaga bukan bank, penyaluran dananya terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, dan yang ketiga terutama intrik jangka menengah dan jangka panjang. Nah, bisa dilihat di sini ya perbedaannya. Nah, seorang praktis kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai agen development. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja, namun lebih dari itu, yaitu sebagai pendorong pembangunan. Yang selanjutnya ada peran lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada penagihan aset atau asset transmission. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai penagih aset yang liquid dari unit surplus atau leaders kepada unit borrows. Yang kedua ada transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga ada likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Nah, produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Yang keempat ada efisiensi, di mana bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan lainnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal sebagai OJK. Definisi OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur, mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi pengasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain termasuk pasar modal. Selanjutnya ada latar belakang pembentukan OJK. Di sini ada pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara yang secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah, visi misi OJK, visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misinya di sini ada 3 poin. Poin pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang poin kedua ada mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga ada melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, tugas pokok OJK di sini ada banyak banget ya. Yang pertama melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Yang selanjutnya ada melakukan pengaturan bank dan industri perbankan, menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank, melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan, melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mendukung unsur pidana di bidang perbankan.
Selanjutnya, melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dan dari hasil pengawasan bank yang normal. Selanjutnya, mengembangkan pengawasan perbankan. Selanjutnya, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan. Dan selanjutnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Nah, dalam aktivitas kegiatannya, OJK nantinya akan melakukan pungutan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa keuangan. Nah, penjelasan ini dapat kita lihat pada pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Yang berbunyi, OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 secara akuntansi dan mandiri. Yang kelima, dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Kelebihan lebih lanjut mengenai pungutan sebagai dimaksud pula ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara pengizinan. Nah, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Yang kedua, kewenangan untuk menetapkan ketentuan. Maksudnya yang di sini adalah yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi, baik mengawasi secara langsung atau mengawasi secara tidak langsung. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Nah, untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Yang kelima, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Dan yang keenam, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen. Nah, dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Arah kebijakan perbankan. OJK menilai bahwa masih terdapat beberapa downside risk dan tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, tekanan terhadap current account deficit atau CID nasional karena produksi dalam negeri yang belum dapat mengimbangi laju kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju, termasuk tensi trade war Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya, perkembangan geopolitik di beberapa kawasan dan pelemahan ekonomi beberapa negara emerging market. Yang selanjutnya, upaya pemerataan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang ada di pelosok daerah melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Yang selanjutnya, merebaknya pertumbuhan startup vintage yang harus diawasi melalui penegakan hukum yang memadai bagi bisnis vintage dan keamanan konsumen. Yang selanjutnya, pengembangan teknologi yang akan memicu revolusi industri menjadi lebih ke digitalisasi proses hingga ke customer. Ya teman-teman, jika kalian ingin tahu kira-kira bank apa sih yang sudah OJK, nah kalian bisa lihat langsung di websitenya OJK, ada di internet, nanti cek aja sendiri beberapa daftar bank yang sudah ter-OJK, jadi udah pasti aman. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil materi dari pertemuan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya saya mengambil dari beberapa sumber dari internet. Ya teman-teman, itulah video dari saya tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya Ristiawati, kurang lebihnya mohon maaf, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.